Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gasang Bintang Simajuntak dengan NIM B1A1222173. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS hukum perikatan. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum perikatan dan bagaimana perbedaan antara hukum perikatan dengan hukum perjanjian. Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi hukum perikatan ini adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Jadi perbedaannya adalah hukum perikatan ini mengatur hubungan hukum yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang, sedangkan hukum perjanjian hanya mengatur hubungan hukum yang lahir dari perjanjian saja. Lalu hukum perikatan ini lebih luas cangkupannya dibandingkan hukum perikatan. Semua hukum perjanjian adalah perikatan, tapi tidak semua perikatan adalah perjanjian. Lanjut kepada contohnya. Jadi contohnya yang pertama yaitu si A meminjamkan uang kepada B sebesar 10 juta rupiah. Ini melahirkan perjanjian pinjam-meminjam atau utang piutang yang merupakan perikatan. Hal ini diatur dalam hukum perjanjian dan hukum perikatan. Contoh yang kedua, si A menabrak si B sehingga si A diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada si B. Ini melahirkan perikatan yang lahir dari undang-undang, yaitu perbuatan melawan hukum. Ini hanya diatur dalam hukum perikatan, bukan hukum perjanjian. Lanjut kepada yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perikatan yang lahir karena undang-undang dan bagaimana perbedaan antara perikatan yang lahir karena persetujuan dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Jelaskan dengan contoh. Baik, perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang timbul, bukan karena adanya perjanjian antara para pihak. Perikatan ini timbul karena ditentukan oleh undang-undang yang telah mengatur. Lalu perbedaan antara perikatan yang lahir karena persetujuan dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Jadi perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian timbul karena adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang timbul karena ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu. Lalu pada perikatan yang lahir dari persetujuan isinya ditentukan oleh para pihak, sedangkan pada perikatan yang lahir dari undang-undang isinya sudah ditentukan dalam undang-undang. Contohnya seperti si A dan si B sepakat melakukan jual beli rumah. Ini melahirkan perikatan yang lahir dari sebuah persetujuan. Lalu contoh lainnya, si A secara melawan hukum merusak barang milik si B. Menurut undang-undang, si A ini wajib membayar ganti rugi kepada si B. Hal ini melahirkan perikatan yang lahir dari undang-undang, yaitu perbuatan melawan hukum. Baik, kita masuk soal yang ketiga. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Apa yang dimaksud dengan syarat subjektif dan bagaimana perbedaan antara syarat subjektif dan syarat objektif? Jelaskan dengan mengemukakan contoh. Jadi syarat sahnya perjanjian, syarat subjektif mengenai orang atau subjeknya terdiri dari pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Lalu syarat objektif. Hal ini mengenai objek atau isi perjanjiannya, terdiri dari suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan diperbolehkan. Lalu perbedaan syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ini berkaitan dengan subjek perjanjian, sedangkan syarat objektif ini berkaitan dengan objek perjanjian. Lalu perbedaan yang kedua yaitu tidak dipenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Contohnya seperti si A yang berusia 16 tahun dan si B sepakat melakukan jual beli. Syarat subjektif kecakapan tidak terpenuhi karena si A ini belum berumur 18 tahun, jadi perjanjiannya dapat dibatalkan. Contoh kedua, A dan B sepakat melakukan jual beli narkoba. Syarat objektif kausa halal tidak terpenuhi karena jual beli narkoba ini dilarang dalam undang-undang. Jadi perjanjian ini
dianggap batal demi hukum. Lanjut ke soal nomor 4. Jika syarat subjektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apa yang dimaksud dengan dapat dibatalkan dan bagaimana perbedaan antara dapat dibatalkan dan dengan batal demi hukum? Jelaskan dengan contoh. Jadi, jika syarat subjektif pasal 1320 KUH Perdata ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dikatakan tadi dapat dibatalkan. Jadi, perbedaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum ini akan saya jelaskan. Yang pertama, dapat dibatalkan. Artinya perjanjian tetap berlaku dan mengikat selama belum dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak. Pembatalan bersifat retroaktif. Kedua, batal demi hukum. Jadi artinya batal demi hukum ini yaitu suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal jika tidak mengikat para pihak. Jadi tidak perlu ada putusan hakim dan dari awal perjanjian sudah batal. Contoh pertama yaitu si A berusia 16 tahun dan sepakat melakukan jual beli kepada si B. Jadi si A ini belum memenuhi umur yang cukup atau cakap hukum. Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak dimintakan pembatalan. Contoh kedua, si A dan si B sepakat melakukan jual beli narkoba. Perjanjian ini batal demi hukum karena objek jual beli mereka ini narkoba dan ini dilarang dalam undang-undang. Jadi sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Lanjut ke soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan asas Pacta Sunt Servanda? Dan bagaimana perbedaan asas Pacta Sunt Servanda dengan asas kebebasan berkontrak? Jelaskan dengan contoh. Baik, asas Pacta Sunt Servanda berarti perjanjian yang dapat dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi para pihak wajib menaati isi perjanjian seperti menaati undang-undang. Perbedaan asas Pacta Sunt Servanda dengan asas kebebasan berkontrak. Jadi perbedaan pertama itu, asas Pacta Sunt Servanda ini menekankan pada kekuatan mengikat perjanjian, bahwa perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang. Kedua, asas kebebasan berkontrak ini lebih menekankan kepada kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian dan berlaku dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dengan siapapun. Ketiga, asas Pacta Sunt Servanda ini merupakan kelanjutan dari asas kebebasan berkontrak. Lanjut ke contohnya. Contohnya si A dan si B bebas untuk memilih atau membuat atau tidak membuat perjanjian jual beli. Bebas menentukan harga, waktu, dan isi perjanjian yang diinginkan. Ini merupakan asas kebebasan berkontrak. Setelah ditandatangani, perjanjian tersebut mengikat A dan B sebagaimana mengikat undang-undang. Inilah contoh dari asas Pacta Sunt Servanda. Lanjut ke soal nomor 6. Pasal 1321 KUH Perdata telah menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibuat karena kekalifan atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan. Apa yang dimaksud dengan kekalifan dan bagaimana perbedaan antara kehilafan dengan penipuan tersebut? Jelaskan dengan contoh. Baik, kekhilafan merupakan keadaan di mana dalam suatu persesuaian kehendak terjadi karena salah satu pihak atau kedua belah pihak ini memiliki gambaran yang keliru terhadap suatu objek atau subjek yang diperjanjikan. Lanjut pada perbedaan kehilafan dengan penipuan. Jadi kehilafan dapat terjadi secara sepihak maupun dua belah pihak dan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengelabui. Sedangkan penipuan selalu mengandung tipu muslihat dari satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengelabui. Perbedaan yang kedua, kehilafan dapat terjadi karena kesalahan sendiri, sedangkan penipuan terjadi karena tipu muslihat pihak orang lain. Contohnya semisalnya itu si A ingin membeli lukisan Avandi, tapi ternyata yang dibeli adalah lukisan Avandi, pelukis lain yang namanya itu mirip.
Ini kehilapan mengenai objek perjanjian dari jual beli tadi. Contoh yang kedua yaitu si A dengan sengaja menjual kepada si B jam tangan palsu dengan mengatakan bahwasannya jam tangan ini tuh asli dan bermerek terkenal. Si B yang setuju dan membeli jam tersebut tertipu dan mau membeli jam tersebut. Lanjut kepada soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan overmatch dan bagaimana perbedaan force major? Jelaskan kriteria overmatch dan force major yang dapat membatalkan suatu perikatan dan berikan contoh. Baik, overmatch adalah suatu keadaan memaksa, yaitu keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu saat membuat perikatan. Kriteria overmatch. Yang pertama, pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah. Yang kedua, terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur. Yang ketiga, peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya oleh debitur. Lanjut, force major. Jadi force major ini adalah keadaan memaksa yang diatur secara khusus dalam suatu perjanjian, yang isinya mengenai hal-hal yang termasuk force major atau keadaan memaksa dan konsekuensinya disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Kriteria dari force major sendiri, yang pertama itu peristiwa yang dikategorikan force major ditentukan dalam perjanjian. Kedua, akibat hukum terjadinya force major ditentukan dalam perjanjian. Kita lanjutkan masuk kepada contoh. Jadi contoh dari overmatch, semisal si A meminjam mobil si B dan berjanji akan mengembalikannya 2 hari lagi. Ternyata terjadi gempa bumi dan mobil si B pun hancur tertimpa runtuhan bangunan. Ini adalah contoh dari overmatch, ketika si A tidak perlu mengganti mobil si B karena bukan kesalahan dari si A. Yang kedua, contoh force major. Jadi dalam kontrak kerjasama antara si A dan si B disepakati bahwa kerusuhan, bencana alam, epidemi termasuk force major yang membebaskan tanggung jawab para pihak atas tidak terlaksana perjanjian jika terjadi force major. Jadi dari contoh tersebut yang dapat dikatakan force major yaitu sudah adanya kesepakatan terlebih dahulu bila adanya kesalahan-kesalahan dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu proyek. Kita lanjut kepada soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan one prestasi dan bagaimana perbedaan antara one prestasi dengan perjanjian melawan hukum? Jelaskan dengan contoh. Jadi one prestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Ada 4 bentuk one prestasi. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Baik, selanjutnya ada perbuatan melawan hukum. Adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan hidup. Perbedaan dari one prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Yang pertama, one prestasi hanya terjadi dalam konteks tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam suatu perjanjian atau perikatan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi baik ada perjanjian maupun tidak ada perjanjian. Kedua, sumber dari one prestasi adalah perjanjian, sedangkan sumber perbuatan melawan hukum adalah undang-undang. Contoh dari one prestasi. Semisal si A ini berjanji menyerahkan 1 ton beras kepada si B pada 1 Juni 2020. Tetapi pada tanggal tersebut si A tidak menyerahkan beras. Si A melakukan one prestasi karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Kedua, contoh perbuatan melawan hukum. Semisal si A ini menabrak si B karena mengendarai motor dengan ngebut. Ini adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup masyarakat, terutama dalam hal lampu lalu lintas. Kita masuk pada soal nomor 9. Menurut pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya perikatan dapat terjadi antara lain karena perjumpaan hutang atau kompensasi. Apa yang dimaksud dengan
penjumpaan hutang atau kompensasi tersebut? Jelaskan dengan contoh. Baik, pertama-tama perjumpaan hutang atau kompensasi. Ini adalah suatu cara penghapusan perikatan di mana dua orang atau pihak saling berhutang satu sama lain dan melakukan perhitungan mengenai hutang piutang masing-masing sehingga mengakibatkan perikatan tersebut menjadi hapus baik seluruhnya maupun sebagian. Contohnya, semisal si A berhutang 10 juta kepada si B, ternyata si B ini juga punya hutang 6 juta kepada si A. Terjadi kompensasi, hutang A tinggal 4 juta dan hutang B lunas. Ini contoh bentuk perikatan hutang A dan B dan A menjadi hapus. Kita lanjutkan kepada nomor 10. Selain itu, menurut pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya perikatan juga dapat terjadi karena percampuran hutang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan percampuran hutang yang mengakibatkan hapusnya perikatan tersebut dengan contoh. Baik, pencampuran hutang menurut pasal 1436 KUH Perdata adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berhutang dengan kedudukan sebagai orang yang berpiutang menjadi satu. Misalnya terjadi hal perwarisan atau pencampuran hutang mengakibatkan hapusnya perikatan. Contohnya, semisal si A ini berhutang kepada si B sebesar 10 juta rupiah. Kemudian si B meninggal dunia dan si A adalah satu-satunya ahli waris si B. Kedudukan si A sebagai orang yang berhutang dan berpiutang ini menyatu. Terjadi pencampuran hutang yang mengakibatkan perikatan ini menjadi hapus. Demikian atas video yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.